Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabar sahabat-sahabat rapot yang ada di luar sana? Saya harap puasa kali ini masih lancar. Amin. Amin. Bersama saya Leli Dwi Suci Prabawati. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, yaitu tentang aku, gadget, dan juga puasa. Bersama narasumber kita, Bu Primi dan juga Pak Hasan, yang akan menjawab pertanyaan yang ada di benak kita. Bu Primi, Pak Hasan? Bu Primi dulu aja. Oh, Bu Primi dulu. Yang sudah siap dengan materinya. Oke, baik Pak. Sebelumnya gimana Pak, Bapak dan Ibu kondisi selama puasa? Alhamdulillah fit, sehat. Sehat. Tambah berat badan? Kurang tahu. Bisa jadi ya Bu. Bisa jadi bertambah. Masih terpantau lancar apa sudah ada yang bolong Pak? Terpantau masih dalam kontrol lancar lah kalau bahasan ya. Kalau kita perempuan ya itu. Ada hari istimewa ya Bu? Ada hari istimewa. Baik. Ini sesuai dengan tema Bu. Ada yang kiranya mungkin di benak teman-teman kan masalah gadget. Kita sebagai mahasiswa, apalagi ini banyak online. Puasa juga ada yang anak kos, kebanyakan rebahan kan di rumah. Nah, itu menurut Bu Primi, gimana sih cara memanfaatkan gadget di saat bulan puasa biar waktu kita itu nggak terbang sia-sia gitu loh Bu? Oke. Cara memanfaatkan gadget ya. Oke. Jadi kalau gadget itu kan alat sebetulnya ya. Alat itu tergantung pemakainya. Mau dipakai untuk manfaat atau mudarat. Tentu saja kalau kita bicara gadget, kita itu tidak bisa lepas dari gadget ya Pak ya. Betul. Bangun tidur yang dicari pertama kali gadget. Bukan istrinya ya. Ya kan? Sesekali. Kok kita mau jadi curhat ya di sini. Buat teman-teman yang masih belum menikah, nanti ya rasakan. Jadi pertama kali yang dilihat gadgetnya, ini jamnya sudah kelewat apa belum jam sahurnya kan gitu. Walaupun alarm sudah dipasang, ya toh. Terkadang dan yang di luar juga udah ada tongtek gitu. Tapi ya itu memang sangat bermanfaat sekali alarm dari HP itu kan ya. Karena alarm dari HP kan bisa disetel lama, bisa disetel berkali-kali gitu. Jadi tentu saja memanfaatkan gadget di bulan puasa itu yang pertama tahu kebutuhan dulu. Kita itu butuh gadget itu buat apa dulu? Kalau sekedar buat komunikasi, informasi, ya sudah that's it gitu. Tapi kalau butuh yang lain untuk juga syiar, dakwah, untuk juga nambah informasi tentang pemahaman kita tentang keislaman. Karena kan biasanya di bulan Ramadan itu semangat ini ya Pak ya, sama cari informasi Islamnya berlebih ya dibandingkan di bulan-bulan biasa. Setidaknya untuk update statusnya, update status bertema Ramadan. Itu Mbak. Online. Itu juga. Dan ya tentu saja kalau sudah di titik kecanduan ini, kita semua harus tahu di mana batas kecanduannya. Kalau sudah sampai di situ butuh bantuan orang lain, nggak bisa sendiri. Itu sih Mbak. Kalau gambaran saya secara garis besar. Iya, terus baik. Biasanya kan terkadang ada yang namanya puasa gadget Bu. Nah ini tanggapannya gimana? Iya, betul sekali. Ya jelas bagus-bagus saja ya Pak yang puasa gadget. Orang di bulan Ramadan itu kan memang kita tidak hanya puasa hawa nafsu makan minum, tapi juga nafsu-nafsu buruk yang lain. Termasuk ketika gadget itu selalu kita gunakan untuk yang buruk atau yang tidak bermanfaat, tentunya di bulan Ramadan itu kondisinya bisa kita sesuaikan juga untuk puasa gadget. Dan puasa gadget tiap orang tentu saja beda-beda. Tentu saja tidak langsung serta-merta tidak bergadget itu enggak, ada tahapannya, ada transformasi, ada transisinya gitu Mbak. Jadi enggak langsung jeglek gitu ya kalau bahasanya anak muda. Bahasa anak muda bukan sih itu. Gitu. Tentu saja puasa gadget itu juga tidak secara literari ada di dalam Al-Quran dan hadis gitu ya puasa gadget. Ya itulah intinya mengurangi konsumsi gadget untuk yang buruk-buruk. Karena ketika kita misalnya aku menggunakan gadget mau untuk syiar kok, tapi ya itu media itu
ada sisi baik dan buruknya. Ketika kita memang mau meniatkan untuk syiar, kita juga harus siap. Harus siap dengan konsekuensi lainnya. Bisa jadi dalam saat proses kita syiar dengan gadget itu ya, atau kita ingin mengkonsumsi pesan Islam melalui gadget, kita pada saat itu juga ada ujiannya, ada godaannya, ada perangkapnya di gadget, itu bisa juga. Jadi ya, saya setuju dengan puasa gadget di bulan Ramadan. Oke, siap Bu. Ini pertanyaan buat Pak Hasan. Iya. Tadi kan mengenai puasa gadget Pak. Nah, menurut Bapak atau pendapat Bapak, apa sih manfaat lain dari puasa gadget? Puasa gadgetnya. Nah ini puasa gadget itu maksudnya mungkin tidak menggunakan gadget dalam konteks negatif begitu ya kalau di bulan puasa ya. Ya kalau manfaatnya tentu banyak ya. Kita tuh dibombardir oleh banyak informasi yang sesungguhnya antara penting atau tidak penting. Ya. Misalnya ngipoin berita personal orang lain misalnya ya kan. Kalau kita lihat yang kekinian itu bahkan ada orang yang stalking ya informasi orang lain kemudian dia update begitu di sosial media kemudian jatuh pada upaya pemerasan kalau Ibu tahu ya, yang kasus terakhir ya, ya inisial AD itu ya, itu kan sekarang rimba raya ya, gadget itu rimba raya, orang bisa ngapain aja, hanya sebatas stalking, bahkan juga bisa mengakses informasi pribadi orang lain untuk kita manfaatkan. Nah yang kalau begitu-begitu itu saya sepakat ya untuk puasa gadgetnya, artinya kita kalau memang sesuatu informasi itu memang kita tidak butuhkan, tidak penting amat dan apalagi orientasinya untuk hal yang tidak baik, saya rasa ya oke lah ya. Puasa gadget. Tapi kalau untuk hal-hal yang ya saya rasa bermanfaat ya. Karena saya juga tidak tahu ini Bu, saya itu dalam taraf kecanduan gadget atau seperti apa ya. Karena saya juga keep on touch ya dengan gadget terus ya. Pak. Cuman memang saya usahakan untuk akses informasi di gadget itu yang memang mendukung diri saya untuk berkembang ya sebagai media belajar lah, itu saja ya. Nah itu. Ini di kalangan milenial kan emang nggak bisa terlepas dari gadget. Banyak misal nggak bawa gadget sebentar kita udah cemas, takut ada ini ada itu. Nah biasanya juga kan godaan puasa nggak hanya yang sudah Ibu sampaikan tadi, nggak hanya dari hawa nafsu dan juga lain-lain. Ada yang kebanyakan memanfaatkan gadget kayak nonton mukbang. Nah itu menurut Bapak dan Ibu hukumnya gimana sih Bu? Pak? Kan hukumnya nih ya. Iya maksudnya kan kita puasa nggak boleh makan. Alibinya kita oke lah nonton mukbang atau apa gitu. Nah itu gimana Pak? Terus kalau habis nonton mukbang terus kenyang ya? Mungkin bisa jadi. Apa yang didapatkan gitu? Manfaatnya apa kira-kira? Kalau nggak ada manfaat, ya sebetulnya di dalam hidup itu nggak ada yang sia-sia ya. Saya selalu meyakini itu Pak. Jadi mungkin manfaat itu kita tidak dapatkan direct gitu langsung, tapi 10 atau 20 tahun lagi. Tapi kira-kira nih ya, kalau dengan nonton mukbang itu it become sia-sia, nggak worth it gitu, ya tentu saja kan seorang muslim yang baik kan yang harus meninggalkan hal yang sia-sia atau hadis Nabi itu. Menurut saya tentu saja nggak baik lah. Kalau kita bicara hukum fikihnya apa itu? Saya nggak berani bilang hukum fikih, tapi tinggalkanlah yang sia-sia. Termasuk misalnya kayak gini, kayak pakai HP buat pakai gadget buat mabar gitu ya, mabar. Kalau dengan mabar itu Anda jadi manfaatnya jadi keep in touch mungkin ya dengan temennya, karena kan kalau mabar kan berarti main bareng tuh, kan ada terjadi interaksi komunikasi virtual gitu. Kemudian killing time karena udah tadarus nih, berat matanya kan. Kalau tadarus 1 ayat gitu rasanya ngantuk ya. Iya, Bu. Tapi kalau mabar itu 1 jam nggak ngantuk-ngantuk. 1 hari mungkin bisa Bu. Kayak gitu. Setidaknya ya lakukan itu semua dengan ingat waktu. Ketika memang waktunya sholat ya, let's take a break, yuk sholat yuk. Bentar dikit lagi, ini lagi aku kalah ini kalau nggak ini. Ya udah kayak gitu ya. Karena memang
meskipun saya tidak secara langsung merasakan ya, anak-anak saya kan juga mabar itu, sudah mabar-mabar. Ya gitu, mereka harus ada orang lain untuk mengendalikan itu ya. Jadi kalau kalangan kaula muda itu, kalau yang di kos ya kalian carilah ya lingkungan yang memang support buat mengontrol diri kalian. Kalau di rumah ya manfaatkanlah keluarga untuk saling mengingatkan. Kalau menurut saya itu tadi ya, tinggalkan hal yang sia-sia hukumnya sih menurut saya Pak. Gimana Pak? Iya, ya mukbang emang ngetren ya sekarang di YouTube mana-mana. Yang pasti itu manfaatnya akan jatuh pada si pembuat konten ya kan, karena semakin banyak kan, semakin banyak viewernya, viewersnya ya, komennya semakin tinggi ya yang didapat ya. Nah cuman kalau saya mikirnya begini sih, ada nggak sih tontonan lain yang lebih bisa membuat diri kita mungkin berkembang ya, minimal memberi informasi yang bagus kan banyak sekarang bukan podcast, vlog-vlog misalnya Jerome misalnya ya. Dia kan anak muda banget tapi fokus ke pendidikan misalnya. Itu lebih challenge matematika itu. Challenge matematika ya kan. Kuliah di Jepang, challenge matematika ya. Sebenarnya enggak selalu masalah pendidikan tapi minimal menginspirasi ya kan. Ya saya enggak tahu sisi inspiratifnya ketika mukbang itu apa. Apakah membuat kita semakin punya daya tampung makan yang kuat gitu atau yang kenyang Pak. Kenyang begitu ya. Jadinya kayak puasanya nggak kerasa gitu ya. Kalau lapar kan puasanya nggak kerasa. Kadang banyak bukannya malah lebih lapar ya. Enggak tahu, tapi kan saya biasanya lebih lapar Bu. Iyalah. Ya. Kalau lebih lapar makanannya enak-enak. Iya. Karena kita nggak pernah makan enak. Kan kayak malah appetizer gitu ya. Iya. Jadi mungkin kan pelampiasan aku nggak bisa makan, aku nonton aja mukbang gitu Bu. Gitu ya. Ya memang kita bisa memahami itulah Pak. Bisa memahami itu ya kan. Cuman ya itu balik lagi lah ya. Kaula muda itu masih banyak lah pilihannya, masih banyak alternatifnya gitu loh. Iya. Ngeliatin orang makan ya kan. Tambah lapar ini. Tambah lapar ya kan. Coba kalau di bulan Ramadan ini kita cari alternatif misalnya tayangan-tayangan yang lebih minimal memberi informasi yang bagus lah. Lebih bermanfaat bagi diri kita ya bermanfaat. Enggak harus selalu yang berat-berat, misalnya kuliah, seminar. Ya kalau suka ya enggak apa-apa. Kebetulan saya suka nyimak yang begitu-begitu. Sahur pun saya juga nyimak ya kan. Tapi kalau anak muda yang zaman sekarang milenial kan satu hal yang bisa bikin kita tumbuh, maksudnya berkembang, itu kan enggak harus selalu disampaikan dengan hal yang berat. Vlog-vlog macam-macam ya. Kalau saya dulu zaman kuliah sukanya nonton vlog-vlog anak kuliah di luar negeri. Itu kan lebih bermanfaat daripada nonton mukbang. Wah, suatu saat kok saya pengen motivasi. Ada motivasi. Iya, ya kan. Anak mahasiswa kuliah di Korea Selatan nih, di Korsel ya. Pengen atau kuliah di Jepang atau pengen kuliah di Eropa. Nah, itu kan ringan ya kan, kampus tour misalnya ya. Lihat kampus keliling tapi memberi inspirasi. Wah, coba deh nanti saya pengen deh mana tahu beruntung coba-coba tes bahasa Inggris dulu. Daripada sekedar nonton mukbang misalnya. Tapi memang tergantung algoritma juga sih. Kalau sudah sekali nonton itu ya pasti kecanduan Bu. Bukan pasti kecanduan, algoritma medsos itu akan menyajikan tayangan itu terus gitu. Mau FYP-nya, mau Insta story-nya, mau Reels-nya, itu pasti algoritma seperti itu gitu. Makanya ya yang namanya kalangan milenial ya harus open mind lah, buka wawasan ya untuk jangan pakai kacamata kuda itu saja. Coba telusuri tema-tema yang lain gitu loh. Jadi algoritma medsosnya keacak gitu, enggak itu terus. Ya memang harus jadi diri kita sendiri ya Pak ya. Semua ada di media sosial ya, di YouTube ya. Tinggal kita mau arahnya kemana. Kalau kita udah menentukan arah, otomatis nanti algoritma akan menyesuaikan arah kita. Nah, termasuk tadi mukbang ya. Maka semua channelnya akan mukbang terus. Gitu. Bahkan gak hanya di YouTube. Sekarang kan banyak pengguna TikTok juga kan. Makanya itu algoritma media sosial itu tergantung dari apa yang sering kita search. Kita search. Makanya coba dibuka, dilebarkan gitu ya wawasan atau rentang search-nya itu di hal-hal yang lain yang mungkin apa? Ya itu juga ngelihat pertemanan juga. Kalau gaulnya yang apa itu sukanya tayangan-tayangan Shopee yang sedang ini saya jadi mention merek ya. Yang tayangan itu loh yang sedang dipromoin di Shopee itu akan keluar itu terus. Itu kan biasanya kalau mereka yang suka shopping kan gitu ya.
Bener Bu. Kayak Apalagi speechless gitu. kaum cewek. Kalau itu bias gender, emang cowok enggak? Kan jarang Bu, sekarang persepsi kan yang banyak shopping kan cewek. Gitu ya. Gitu ya. Saya pakai Shopee loh, beli buku pakai Shopee kok. Ya, beli buku. Buku Pak. Tapi yang lain kan nggak tahu Pak. Nah untuk pemakaian gadget sendiri kan nggak hanya berdampak negatif, tapi ada positif. Betul. Terus ini mungkin ya Bu, Pak, di bulan puasa kita bisa memanfaatkan gadget untuk menambah amalan ibadah kita. Harus. Ya. Tips dari Bapak Ibu untuk itu apa Bu? Oke. As I said, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa gadget itu hanya alat. Maka alat itu tergantung penggunanya. Penggunanya itu pahami diri dulu. Dia tuh kebutuhannya apa? Yeah. Anda mahasiswa, kebutuhannya buat kuliah dong, pasti major need, basic need-nya itu kuliah. Maka manfaatkanlah gadget itu untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Kebutuhan kuliah itu apa sih? Mahasiswa itu harusnya banyak membaca, banyak literasi. Maka gunakanlah gadget itu dengan aplikasi yang seminimalis mungkin itu saja bisa buat membaca. Hanya aplikasi search engine Google itu gunakanlah untuk googling berbagai hal ya yang memang Anda butuhkan untuk perkuliahannya. Ya, jadi justru Ramadan itu kan memberikan waktu yang lebih dari sekedar hari biasa, karena kita dilebihkan untuk bangun malam, kita dilebihkan untuk katanya nggak boleh tidur lagi setelah subuh karena berbagai macam efek yang lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lah itu googling saja materi perkuliahan. Bu, materi perkuliahan yang lain Bu. Oke. Ada banyak aplikasi dengan tema Ramadan, ya kan? Termasuk yang paling ringan aja yang nggak usah pakai mikir, aplikasi lucu-lucuan stiker itu kan juga bisa itu. Stiker. Jadi ini juga adalah salah satu momen kita untuk mengambil peran untuk mensupport konten-konten yang bertema Islam, konten-konten bertema syiar Islam, bertema dakwah Islam dengan mendownloadnya, menggunakannya, menyebarkannya. Yang tadinya kita tidak tahu, mungkin ada aplikasi Quran Indonesia, mungkin ya, yang terkenal itu kan, yang pasti banyak itu. Yang kapan terakhir kali saya itu yang download sudah berapa. Terus ada yang mungkin tidak tahu kalau ada aplikasi Ramadan. Nah seperti itu adalah peran kita sebagai user saat ini ya, untuk mensupport aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi banyak cara sebetulnya. Intinya tahu kebutuhan dulu. Kebutuhan Anda sebagai mahasiswa. Yang milenial yang bukan mahasiswa, Anda hidup mau ngapain kan gitu. Ya, Bu. Kalau hidup itu maunya nanti cari sangu untuk ke surga, ya berarti gunakanlah gadgetnya untuk misalnya nih saling sama-sama mengingatkan, untuk kalau misalnya sudah terlanjur masuk ke grup-grup yang toksik, udahlah leave dulu atau silent dulu kayak gitu. Bahkan ya tadi kalau dikaitkan dengan puasa gadget, ada yang sampai leave grup dulu sementara di bulan Ramadan untuk mendetoks hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya, tidak selalu memang negatif. Nah positif itu ada lebih banyak lagi kok sebetulnya. Depend on us. Iya, berarti tergantung individu menggunakan gadget. Iya gitu ya, betul. Oke, baik. Ini kemarin ada salah satu teman ya Bu, itu pandangannya kayak gini. Apa ya? Aku mending nggo gadget iku tak nggo nonton sesuatu sing iso ngibur aku daripada aku keluyuran, daripada aku kayak gini. Terus kan saya nanya kembali kan, terus faedah kamu nonton itu apa? Juga ada yang mending aku nonton iki daripada aku keluyuran. Itu gimana Bu? Gimana Pak? Mending nonton daripada keluyuran. Mending nonton daripada keluyuran. Ya. Sebenarnya kalau keluyurannya juga konsumtif, negatif, ya saya rasa nonton nggak ada masalah. Tapi jangan antisosial. Ya, maksud saya kita kemudian terjebak nonton terus ya kan. Mengaliniasi diri. Mengaliniasi diri ya bahasanya ya. Mengasingkan diri dengan gadget ya kan. Nonton terus ya, healingnya nonton terus, tapi antisosial. Maksudnya antisosial tuh sama lingkungan sekitar, RT RW-nya nggak ngerti, ada urusan apa di sekitarnya nggak ngerti, nah jangan juga ya.
Artinya ada banyak pertimbangan, tapi yang penting yang harus digarisbawahi jangan kemudian kata Bu Primi tadi mengaliniasikan diri ya dengan gadget ya. Mengurung diri, mengasingkan diri dengan gadget ya. Kita juga butuh di satu sisi gadget itu ya kenyataan yang harus kita hadapi ya kan, meskipun itu kenyataan semu lah ya. Tapi kenyataan dunia nyata itu juga harus kita salami, harus kita dalami. Maksudnya kita harus peka sosial ya, lingkungannya ya kan. Ya boleh-boleh saja ya, tapi tetap harus ditimbang. Jangan sampai kemudian kebiasaan itu membuat kita menjadi antisosial. Ya, nggak peka secara sosial. Nah, berarti sama tentu saja yang ditonton apa. Nah iya Bu, itu saya tanya nggak dijawab kok Bu. Kalau kamu nonton apa? Ya itu tadi ya nonton apa aja. Yang penting kan saya terhibur. Nonton Doraemon mungkin. Lah kalau ya mungkin Pak. Kalau aja ya Pak. Iya. Cuman ya sebagai temannya Anda memang harus husnuzon. Cuman kita juga ini juga momen kita untuk mengingatkan milenial nih ya, bahwa jangan nonton yang itu akan membangkitkan syahwat, birahi ketika Anda tidak bisa melampiaskannya atau menyalurkannya ya kan. Maka tontonlah, nih banyak banget film-film bertema Islam ya kan, dari tahun 79 sampai sekarang itu ada banyak banget. Dan memang lebih bagus kalau nonton di bioskop. Tapi kan kita juga ini balik lagi ke tadi. Ini adalah saat kita mengambil peran untuk mengapresiasi gitu ya. Untuk menjadi konsumen, untuk kemudian mengambil nilai-nilai hikmah yang ingin disebarkan oleh produk-produk film bertema Islam atau web series bertema Islam. Karena produk-produk itu ya siapa lagi kalau bukan kita sesama umat muslim ya yang menonton, menyebarkannya. Mungkin dari dialognya ada yang bisa kita jadikan quote gitu kan. Misalnya apa? Yang di perempuan berkalung surban, kenapa perempuan terus yang harus selalu jadi ketua kelas, terus hashtag gitu misalnya perempuan berkalung surban 2010 misalnya, kayak gitu kan filmnya jadi trending lagi, jadi kadang-kadang jadi di-up lagi. Terus ya itu tadi balik lagi ke tadi, puasa gadget itu memang enggak kemudian serta-merta stop, enggak boleh nonton, boleh nonton, tapi yuk di bulan Ramadan ini sesuai dengan tema tonton yang itu bisa insya Allah sama malaikat dicatat sebagai amalan kebaikan. Kalau nggak percaya nanti tanya sama malaikatnya. WhatsApp dulu. Gitu. Semoga nanti kebiasaan itu berlanjut setelah Ramadan. Terus sekarang banyak kan yang tren sekarang kan orang pakai gadget. Ya nggak hanya milenial, mungkin bapak ibu juga ya. Kecanduan gadget, saking candunya nggak pegang gadget itu kayak ada yang kurang. Nah itu kan kesannya kayak membawa dampak negatif juga nggak sih Bu, Pak? Ya kan? Gimana Pak? Nah itu cara meminimalisirnya itu seperti Nah ini apa? Saya juga masih agak kurang maksudnya kurang begitu paham soal batas kecanduan gadget. Jangan-jangan saya juga kecanduan gadget ini. Masih ingat anak istri kan? Masih ya, jangan-jangan saya masuk dalam klasifikasi itu ya. Tapi kalau yang saya lihat di berita-berita itu kecanduan gadget, main game itu sampai dia memang benar-benar apa ya? Sakit jiwa, Bu. Masuk ke panti rehabilitasi jiwa. Ya, yang tangannya begini-begini itu kan. Tanpa nggak ada yang dipegang tapi nggak ada yang dipegang terus. Ya. Saya nggak tahu apakah itu masuk. Dia mungkin dikira gadget ya. Kita offense ya, positif aja Bu. Ya, saya nggak tahu apa. Ya kalau itu mungkin sudah masuk ya. Tapi dalam batas tertentu, apakah kecanduan gadget ini, misalnya kalau bangun tidur saya langsung ambil gadget ya kan, karena misalnya kan di grup WhatsApp kan informasi atau pesan dari mahasiswa dan apakah itu masuk dalam klasifikasi kecanduan gadget? Ini kesannya lebih penting gadget daripada istri ya Pak. Bangun tidur langsung gadget. Karena memang tidak mau kan kita berinteraksi, kita kan hidup di masyarakat era informasi ya. Nah memang batas itu harus clear dulu menurut saya. Nah kecanduan gadget itu yang seperti apa? Kalau misalnya memang sampai dalam tahap psikis yang akut, misalnya ada kepanikan nih ketika nggak pegang gadget semenit. Nah, menurut saya itu udah gangguan kejiwaan. Benar-benar anxiety loh, rasanya wah nggak karuan. Nah, tapi kalau dalam taraf yang menurut saya memang kebutuhannya harus bersentuhan dengan gadget, saya rasa
Ya Fine-fine aja. gimana lagi? Iya. Yang penting pikiran kita masih sehat, masih waras, masih normal ya. Tidak memungkiri misalnya ada beberapa orang yang memang merasa kecemasan yang luar biasa ya ketika misalnya dalam beberapa menit aja nggak pegang gadget. Iya. Ya apalagi sekarang anak-anak kecil kan sudah dikasih ya Bu. Iya. Orang tua nggak mau ribet ya kan ngasih anak kecil YouTube misalnya tayangan-tayangan apa. Nah mungkin kalau generasi saya belum ada Bu. Iya. Tapi kalau generasi mungkin yang lahir tahun era barangkali 2020, 2019, 2018, kita nggak tahu perkembangan psikisnya mungkin 10 atau 15 tahun lagi seperti apa. Iya. Bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan? Karena parenting atau pola asuh orang tua yang keliru, 2 menit aja nggak pegang gadget, gelisahnya nggak bisa teriak-teriak misalnya. Nah itu ya, jadi Iya. harus clear dulu. Maksudnya saya nggak begitu paham, mungkin Bu Perwi bisa menjelaskan. Ya Oke, kan? oke. Iya. Jadi memang masalah kecanduan gadget itu memang memang ada alat ukurnya tentu Iya. saja. Nah, ketika seseorang nih ketinggalan HP terus panik, cemas ya, selama panik dan cemasnya itu masih ya sosok gitulah ya, nggak Iya. lebay gitu ya, nggak baper yang lebay gitu, nggak masalah menurut saya ya. Karena begini, kecanduan HP itu memang di momen bulan Ramadan inilah ya caranya untuk menterapi itu salah satunya dengan mendetoksnya itu. Detox agar kecanduan itu berkurang untuk kemudian hilang sama sekali ya tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan itu bertahap dengan ya nikmati kecemasan itu. Tapi ya memang orang kalau sudah kecanduan itu seringnya denial. Denial gitu. Mengelak gitu ya. Mengelak enggak aku enggak kecanduan biasa aja gitu. Tapi itu cobalah misalnya kalau selama ini ngajinya itu pakai HP kan ya ada Quran Indonesia itu ngajinya pakai HP. Sekarang ketika tadarus itu HP-nya betul-betul ditaruh di tas atau dimatikan atau diletakkan atau di sana ngajinya pakai Quran physically gitu ya. Quran yang physically yang bukan HP gitu. Terus mematikan tentu saja pada saat sholat tarawih. Sekarang aja sholat tarawih itu di saat ini ya di jeda antar rakaat gitu ya, antar rakaat kumpulan rakaat yang pertama kedua itu kan saya lihat beberapa kali itu ada yang pada ngecek HP-nya, ada yang bawa HP gitu kan, Cepat kayaknya, buat gitu, kayak gitu memang. Ya itu tadi ya kalau sudah seperti itu kita nggak bisa kemudian wah ini nih orangnya kecanduan atau enggak. Memang itu harus dari ahlinya ya yang menentukan ini kecanduan atau tidak. Tapi tentu saja selama dia masih aware dengan lingkungan, saatnya makan, saatnya mandi, saatnya sholat gitu ya. Ya insya Allah menurut saya sih masih oke-oke saja. Ya karena memang itu tadi kalau kita sudah menilai orang kecanduan itu harus ada ininya dong, harus ada alat ukurnya untuk kecanduan. Nggak bisa kita ngelihat secara kasat mata itu enggak. Karena kan kadang orang cemas ketinggalan HP juga nggak kelihatan ya. Dia cemas di benaknya aja bergejolak, tapi dari luar biasa aja. Santai. Atau sebaliknya, dia memang orangnya panikan, jangankan ketinggalan HP gitu kan. Misalnya apa gitu sedikit aja dia suka panikan. Itu kan juga kita nggak bisa bilang dia kecanduan juga. Penggunaan gadget sekarang kan juga informasi-informasi di luar sana kan semakin berkembang ya Bu. Tapi kan sebagai mahasiswa, kita harus pandai kan memilah mana berita yang itu hoax, mana yang enggak. Tapi terkadang enggak hanya mahasiswa, tapi juga masyarakat luar kan lebih menerima informasi dari gadget itu berita yang belum belum terverifikasi kebenarannya gitu ya. Itu solusinya? Iya, terutama di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Di bulan Ramadan ini yang tadi Pak Hasan sampaikan, cari informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita apa sih? Cari informasi di bulan Ramadan, ya untuk mengisi bulan Ramadan kan begitu. Maka yang sifatnya berita kekinian, kayaknya kalau memang nggak perlu-perlu amat, ya kita cari informasi yang lebih ke apa ya, yang lebih ke informasi yang sudah wacana keagamaan gitulah, yang memang rutin di bulan Ramadan. Misalnya nih, informasi tentang kegiatan Ramadannya
public figure kayak gitu. Kan bisa kita jadikan inspirasi. Oh, public figure aja ya yang punya kesibukan segudang aja dia masih menyempatkan untuk misalnya kajian atau ngobrolinnya juga ngobrolin yang faedah, enggak unfaedah. Bisa mengandalkan media-media massa yang mainstream yang sudah terverifikasi, misalnya berita dari Tempo, Kompas. Karena begini, kecenderungan anak milenial itu kan suka banget sama namanya influencer. Satu sisi bagus menurut saya ya, tapi kadang mereka membagikan informasi yang belum terverifikasi. Karena daya tariknya ya, dahsyatnya ya, punya follower banyak, kita ikut ya. Banyak misalnya influencer yang membagikan info-info yang hoax ya, dalam tanda kutip belum terverifikasi. Nah, media massa itu menurut saya masih relevan ya, karena punya gatekeeper di dalamnya ya, menyaring mana fakta, mana opini ya. Nah, media massa mainstream tadi itu ya, media massa mainstream. Nah, anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu kok rujukannya misalnya influencer kemudian dibagikan di grup-grup, apalagi yang menyebarkan, mohon maaf ya, orang-orang sepuh yang main share aja ya kan, ayam tanpa kepala bisa terbang ya kan, sama di share ke grup-grup ya, bapak-bapak RT kampung ya, orang percaya begitu saja ya. Sekelas Dimas Kanjeng dulu ya bisa mengadakan uang, semua orang percaya ya. Bahkan pengikutnya juga banyak ya Pak. Ya, itu kan beritanya tidak tahu dari mana. Coba kalau kita kirim wartawan ke sana untuk verifikasi, kan pasti tanya dari mana, lihat dan lain sebagainya kan. Nah, menurut saya kalau sekarang anak-anak milenial itu ya boleh-boleh saja bersandar pada influencer, tapi ingat ya, mekanisme atau prosedur untuk mengecek fakta atau tidak fakta atau opini itu masih kita masih bisa kok mengandalkan media massa mainstream yang agak besar gitu. Tempo, Kompas, detik.com juga bagus. Tuh. Tirto, ya sekarang ada Tirto ID ya. Wah, bagus banget. Iya, tapi kan zaman sekarang emang yang Bapak tadi sampaikan banyak yang mengikuti influencer. Iya. Enggak buruk. Iya, enggak buruk, tapi kan dari mereka kan kayak mengandalkan ketenaran mereka. Iya. Ya contoh aja lah kalau kita berkiblat pada influencer, berapa banyak orang yang masuk ikut Indra Kents ya. Ratusan miliar loh dia. Itu kan bukti nyata loh kalau kita itu hidup mati ikut influencer gitu ya. Nah, hal yang sepele mencari informasi apalagi ya kan. Dia ngomong apa pasti dia yang dianggap benar. Ya. Itu. Padahal bisa kita mengandalkan informasi dari media massa yang kredibel lah. Iya Pak. Tuh. Ya nggak semua influencer buruk juga ya. Nggak buruk. Iya nggak buruk. Kalau di bulan Ramadan ini ya tentu saja cari influencer yang dia bisa mengajak kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Kira-kira siapa sih kalau di kalangan muda itu? Ya tentu Habib saja dai-dai atau ustadz muda gitu ya, yang open mind, yang pikirannya open gitu, damai, peace, dakwah ya. Tadi Bapak Ibu juga menyinggung terkait pola perkembangan anak sekarang. Yang ya mungkin umur 2 tahun, 3 tahun udah dibekali generasi alfa ya. Dibekali gadget oleh orang tua. Nah, pola seperti itu baik gak sih Bu? Nah, ini Bu Premi bisa menerangkan itu. Iya. Secara detail. Alhamdulillah saya juga baru membekali anak saya gadget ke SMP ya, yang paling yang sulung SMP, karena memang dari pendidikannya kami sudah sevisi gitu, dan itu juga terpaksa ngasih gadgetnya SMP karena belajar daring ya kan, lagi-lagi karena itu, karena ketika kebetulan volume kepadatan belajar daringnya itu sama anak dan ibunya, jadinya ya udah dia biar lebih membantu dia gadget, tapi pas dan kebetulan juga mondok, jadi aman lah di pondok itu. Gini, yang jelas orang tua yang memberikan gadget ke anaknya itu harus tahu konsekuensinya, positif negatifnya. Kalau pasti orang tua itu sudah ngambil resiko lah. Mereka orang tua ini ambil resiko anaknya akan terpapar yang negatif. Tuh. Ya sudah, kalau sudah seperti itu tahu sendiri saja resikonya. Hanya saja ketika sudah orang tua yang sudah tahu resikonya itu, terus do nothing gitu loh masalahnya. Tuh do nothing, tidak melakukan apapun untuk mengobati, to cure the consequences gitu, untuk mengobati resiko itu. Nah, di bulan Ramadan inilah seharusnya ya itu bisa dijadikan kontrol.
Jadi gini, nanti boleh pakai HP misalnya. Kalau puasanya sehari Penuh. penuh gitu kan bisa sebetulnya. Jadi Ramadan itu bisa digunakan sebagai reward And punishment. Punishmentnya mungkin reward gitu ya. Jadi untuk ini rewardnya. Kalau puasanya sehari penuh nanti boleh misalnya pakai HP jam berapa kayak gitu. Kalau tilawahnya atau tadarusnya, kalau mau ngaji, kalau mau ngerjain ini gitu. Jadi memang ada resiko yang lebih banyak buruknya ya kalau gadget itu dipegang orang Bill Gates saja anaknya sampai usia berapa kan baru dikasih gadget gitu. Dan gadget itu sebetulnya semakin sederhana itu justru semakin bagus loh Pak. Bukan yang semakin full fasilitas, semakin mahal, semakin full aplikasi semakin bagus. No. Justru gadget itu semakin minim buat apa sih? Hanya buat untuk komunikasi. Cari yang paling murah itu justru yang paling bagus karena semakin lengkap, semakin mahal, semakin memori banyak. Nah, tapi itu yang sekarang dicari kan yang seperti itu Bu, yang resiko. Semakin... Nah itu loh yang salahnya orang awam. Mereka mengikuti influencer yang dengan kebutuhannya berbeda dengan mereka. Itu masalahnya. Memang ya yang nyari lebih lengkap, memori lebih banyak kan ya kayak kita nih yang memang butuh data yang banyak ya kan. Tapi kalau untuk mereka yang nggak berinteraksi dengan gadget itu kan nggak perlu sebetulnya. Secukupnya saja. Secukupnya. Begitu. Ini kan tadi sudah pandangan dari Bu Primi Pak. Ini Bapak sebagai seorang suami lah. Yang seringnya ini ya ibu-ibu ya yang rempong masalah anak gitu ya maksudnya kan ya. Yang paham di rumah tangga soal anak kan biasanya seorang ibu, seorang istri gitu kan Pak. Nah, gimana nih peran suami gitu? Tanggapan Bapak sebagai seorang suami, misal apalagi bulan puasa, pasti seorang istri sore ribet nyiapin makan dan lain-lain kan Pak. Nah mungkin biar anak saya diam, biar anak saya senang, saya kasih gadget gitu. Nah itu tanggapan Bapak sendiri gimana Pak? Bisa ajak main, ya kan anak kan bisa ajak main. Bisa ajak main, bisa ajak ngapain aja lah selain terus kita sibuk, anak kasih gadget. Ya kan tadi Bu Priwi sudah bilang konsekuensinya harus ditanggung loh. Selain itu kita nggak tahu pertumbuhan 10 tahun ya 9 tahun ke depan seperti apa ya kan. Ya kita kan pengen anak kita itu mentalnya sehat, kan, baik, normal ya. Karena memang generasi yang dibombardir gadget dan kebiasaan orang tua memberi gadget ini kan, mohon maaf kan 10 tahun terakhir ini Bu. Ya kan sebelumnya kan ya kalau anak rewel digendong ya dipok-pok main kemana itu ada ayam main sama ayam ya kan. Oh zaman sekarang kan enggak ribet nih nonton Ipin Ipin nonton Crayon Shinchan kita enggak tahu ya 10 tahun ke depan seperti apa. Nah kita enggak mau gambling terhadap efek apa yang ditimbulkan yang muncul pada anak. Ya kalau bisa diajak main aja. Ya mainan ya apa mainan-mainan biasa itu menurut saya enggak ada masalah juga. Jadi saya potong nih ini fun fact. Ya memang saya juga seperti itu kadang-kadang Pak. Jadi ketika anak saya rewel saya kasih gadget juga gitu. Tapi saya set. Jadi kayak YouTube-nya itu ya YouTube Kids. Nah, terus memang betul mainan Pak. Jadi kalau saya sama Nabila ya, karena yang dua itu kan seringnya pas zaman-zaman kemarin itu memang kan nggak ada HP di saya kan. Nabila itu suka main ABC 5 dasar sama gunting kertas batu. Nah itu kan tetap harus ada partnernya toh. Kan bundanya sibuk nih, ayahnya disodorin, gitu emang. Jadi ABC 5 dasar gitu, sebutkan kata yang diawali dengan huruf apa yang sudah. Jadi misalnya kita sambil nunggu kita mau praktek, kita mau periksa nih ke dokter gitu kan. Sambil nunggu itu enggak HP, enggak killing time-nya anaknya enggak dengan HP tapi dengan main. Tapi itu harus memang kerjasama. Kerjasama antara ayah dan bunda. Tapi kan terkadang ibunya di rumah tapi ayahnya nggak ada, anak sendirian. Ya itulah ya. Challenge. Kayak kami berdua juga keluar gitu ya. Kami harus betul-betul sevisi dengan kami meninggalkan anak ke siapa? Kan ke PAUD nih, ke PAUD dan ke gurunya gitu. Bahkan misalnya kalau sampai sore atau sampai malam tuh sama gurunya Pak. Itu kami yang sevisi dan yang alhamdulillah ya di keluarga sana itu juga gadget itu barang yang mahal. Jadi yang memang
ndak boleh disentuh, ndak boleh dipegang sembarangan, ndak asal dikasihkan ke anak. Jadi ya itu perlunya sevisi dengan yang kita tinggalkan. Anak kita kita tinggalkan dengan siapa. Dan itu memang butuh usaha, effort ya. Nggak semudah yang diomongkan, memang saya juga mengalami itu, tapi harus diusahakan. Generasi muda nih di bulan Ramadan perlu memikirkan hal-hal yang sifatnya futuristik seperti itu. Kita nggak mau ya, jadi kayak tadi kasusnya yang main game gadget. Kan mengerikan ya. Iya. Nggak tahu kok bisa begini, nggak yang lain begitu. Mungkin kan sering main game toh Pak. Game ya kan. Tadi kita bisa manfaatkan gadget di bulan puasa, misal penggunaan tausiah atau ceramah online. Iya kan Pak Bu. Tapi kan kita nggak tahu isi ceramah yang disampaikan oleh penceramah tersebut itu emang benar adanya atau enggak. Oke. Radikal gitu misalnya atau apa. Kan kita niatnya oke, saya manfaatkan gadget saya di bulan Ramadan, oke lah lihat tausiah, dengerin tausiah. Tapi kan kita nggak tahu nilai dari tausiah tersebut itu emang benar sejalan dengan yang diajarkan agama atau enggak. Kita kan enggak tahu Pak. Nah itu otoritas keagamaan nih. Ya Pak. Ya banyak channel-channel YouTube atau dai-dai yang memang kredibel ya. Maksudnya sekarang jelas. Sudah sangat banyak ya. Jelas ini pikirannya seperti apa, berafiliasi dengan organisasi sosial keagamaan seperti apa ya kan. Terus dia lahir dari gurunya siapa, muridnya mana. Paling enggak kita bisa lihat lah backgroundnya lah ya. Kalau dulu mungkin juga sama rimba raya YouTube. Yang penting orang ceramah di YouTube, kemudian dilihat orang banyak, wah kita ikut ya. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Organisasi-organisasi Islam yang moderat sekarang channelnya di YouTube juga sudah mulai hidup ya. Kalau NU online ada, kemudian Muhammadiyah IB Times ya kan. Kemudian banyak ya. Dulu karena memang kritik riset kalau tidak salah dari UIN atau apa begitu ya. Kita kurang counter terhadap media-media yang agak radikal yang lebih duluan memanfaatkan media video share, media sosial. Akhirnya kita bikin memperluas kanal begitu. Nah sekarang sudah banyak tuh yang suka ngaji atau misalnya ngaji Gus Baha ya bisa ya kan. Ngaji MH Ainun Najib, Cak Nun bisa ya. Yang suka agak sedikit-sedikit Muhammadiyah mungkin Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat ya kan. Semua ada ya dan semua jelas track recordnya menurut saya ya. Jadi bukan barang yang susah untuk memverifikasi apakah nanti muatan ceramahnya itu nuansanya agak sesat, radikal ya kan, enggak begitu susah. Jadi bisa ini ya. Bisa di-track, bisa telusuri. Ya kan? Dan inilah sekali lagi, inilah saatnya momennya kita mengambil peran untuk mengapresiasi bentuk model-model ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang moderat ya, yang lebih moderat gitu. Dengan cara mungkin kita jelas ya, tidak sekedar nonton, ya like, komen, share gitu, subscribe. Sehingga kalau kita subscribe gitu kan ya sudah itu saja algoritmanya yang keluar kan. Gak akan mungkin ada ya misalnya tapi kecil ya peluangnya untuk ada infiltrasi yang aneh-aneh gitu. Kalau kita sudah yang itu ya yang itu seringnya algoritmanya yang keluar gitu. Kalau yang trending misalnya ada yang trending dan itu kita agak ragu kan ya itu tadi mudah kita untuk menelusurinya. Ya, mudah. Tidak seperti zaman dulu saya SMA, Bu. Ada beredar VCD tentang jihad misalnya apa namanya korban kekerasan di Palestina itu kan memacu amarah ya. Kalau sekarang kan enggak ya, orang dikasih begitu mending nonton YouTube ya kan. Dikasih file untuk nonton video mending nonton YouTube. Kalau dulu kan enggak, terbatas informasinya, akses nonton video itu kan tidak seramai sekarang. Foto ya zaman kapan direpro lagi. Direpro lagi ya kan. Video kejadian jalan di Timur Tengah diplay lagi. Wah, apalagi anak muda kan mudah sekali. Jihad. Kezaliman ya kan. Kalau sekarang enggak. Untuk mengakses informasi itu tidak sesulit dulu dan kontennya sekarang juga beragam. Ya. Zaman saya aja SMA baca bukunya kalau Islam itu ya ngeri juga. Hari kiamat. Dajjal ya kan, kemunculan pelajarannya itu Pak. Ya, kemunculan Isa Al-Masih. Sekarang anak sekarang saya rasa sudah bukan eranya lagi seperti itu. Maksudnya konten kajian keislaman itu sudah sangat beragam dari topik yang paling ringan sampai menurut saya yang agak berat-berat lah. Anak SMA sekarang ngajinya lebih oke menurut saya daripada zaman saya dulu. Kalau belajar Islam
diam-diam buku diselipkan, wah ini bagus ini bukunya, ya kan? Obama 100% Yahudi, wah, ya saya tuh begitu ya bukunya. Ini saya juga berat ini. Tapi sekarang kan enggak, anak SMA nonton Gus Baha, ya kan? Nonton siapa dai-dai yang lucu misalnya kan, begitu. Iya. Baik Bu, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya intinya manfaatkan gadget itu untuk kebaikan, untuk nilai-nilai rahmah, untuk meningkatkan pahala kita di bulan Ramadan. Kita nggak tahu apakah pahala itu masuk catatan pahala atau justru nampaknya ini ibadah nih, tapi ternyata jatuhnya misalnya bukan pahala gitu. Ya nggak ada hal yang sia-sia menurut saya sih. Selama kita niatkan, ikhtiarkan, tetap mengingat pada Allah, insya Allah gadget aku dan puasa ini bisa sama-sama optimal saling mendukung. Seimbang gitu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Bapak. Ya. Terus saya rasa cukup bincang-bincang kita hari ini bersama narasumber kita Bu Primi dan juga Pak Hasan. Saya Leli Dusuci Prabawati selaku host. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bersama Bu Primi dan juga Pak Hasan beserta kru yang sudah turut berkenan membantu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.